Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Zamar Ramadan dan di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil analisis kebutuhan. Apa itu analisis kebutuhan? Analisis kebutuhan adalah suatu proses untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menganalisis kebutuhan pengguna dari suatu sistem. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan studi kasus. Metode yang dipilih akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sistem yang akan dikembangkan. Tujuan dari analisis kebutuhan: yang pertama, memahami kebutuhan pengguna, memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna, menghindari kesalahan dan kegagalan dalam pengembangan sistem. Hasil dari analisis kebutuhan adalah dokumen kebutuhan yang berisi informasi tentang kebutuhan pengguna, termasuk fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem, persyaratan data dan informasi yang harus dipenuhi oleh sistem, persyaratan kinerja dan kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem. Berikut adalah beberapa langkah dalam analisis kebutuhan. Yang pertama, identifikasi pengguna. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pengguna sistem. Pengguna sistem dapat dikelompokkan menjadi pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal adalah orang-orang yang menggunakan sistem secara langsung, sedangkan pengguna eksternal adalah orang-orang yang akan berinteraksi dengan sistem secara tidak langsung. Yang kedua, kumpulkan kebutuhan pengguna. Setelah pengguna sistem diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna dapat dikumpulkan dengan berbagai metode seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan studi kasus. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Setelah kebutuhan pengguna dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan tersebut. Analisis kebutuhan bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna secara mendalam dan memastikan bahwa kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh sistem. Yang terakhir adalah dokumentasikan kebutuhan. Mendokumentasikan kebutuhan pengguna. Dokumentasi kebutuhan akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem selanjutnya. Analisis kebutuhan merupakan tahap penting dalam pengembangan sistem. Analisis kebutuhan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan manfaat bagi pengguna. Kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah persyaratan yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk melakukan suatu fungsi atau tugas tertentu. Kebutuhan non-fungsional adalah persyaratan yang tidak menentukan apa yang harus dilakukan oleh sistem, tetapi bagian sistem harus dilakukan. Kebutuhan non-fungsional dapat didefinisikan sebagai karakteristik sistem yang tidak terkait dengan fungsionalitasnya. Batasan sistem. Batasan sistem adalah persyaratan yang membatasi ruang lingkup sistem. Batasan sistem dapat didefinisikan sebagai karakteristik sistem yang tidak dapat diubah. Batasan sistem dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu batasan fisik dan batasan non-fisik. Batasan fisik adalah batasan yang membatasi sistem dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia. Batasan non-fisik adalah batasan yang membatasi sistem dalam hal fungsionalitas, kinerja, dan keamanan. Batasan sistem harus diidentifikasi dan didefinisikan dengan jelas selama tahap analisis kebutuhan. Batasan sistem yang jelas akan membantu tim pengembangan sistem untuk membangun sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan proyek atau sistem. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.